Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Apa kabar? Semoga semua sehat, damai, sejahtera bersama keluarga ya. Saya akan memulai khotbah dengan cerita. Beberapa hari yang lalu saya tertarik dengan sebuah video pendek, singkat sekali. Di situ ditunjukkan seorang gubernur dari Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ada di panggung, kemudian ditanyai oleh salah seorang peserta, kayaknya diskusi ya. Pak Gubernur, bagaimana caranya supaya kita setia kepada istri? Lalu gubernur itu menanyakan, sekarang? Ya sekarang Pak Gubernur. Lalu Pak Gubernur turun dari panggung, mencari istrinya, kemudian dipeluk, diciumnya. Dia mengatakan, cinta, kesetiaan tidak cukup disampaikan dengan kata-kata. Harus diekspresikan, diwujudkan terus-menerus. Saudara-saudara terkasih, cerita itu menunjukkan pentingnya nilai kasih dan kesetiaan yang nyata dalam perbuatan yang membuat hidup perkawinan langgeng jadi contoh untuk rakyatnya. Cerita lain, seorang ibu bercerita bahwa cucunya dulu waktu kecil mau jadi pastor, tapi setelah besar jadi mahasiswa kecantol cewek. Akhirnya dia berpacaran dengan seorang yang Katolik. Oma itu mengatakan bahwa saya heran dengan anak cucu saya ini karena dia begitu teguh dengan imannya sebagai orang Katolik. Dia mencari pacar dan hanya mau menikah dengan orang Katolik. Lalu saya tanya, kata Oma itu, pada cucunya, bagaimana kamu bisa begitu teguh di dalam iman? Cucu itu menjawab, Oma, diam-diam saya itu memperhatikan hidup Oma Opa. Saya memperhatikan hidup papa mama saya yang begitu saling mengasihi, begitu rukun, dan itu karena hidup sebagai suami istri yang seiman. Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan itu penting di dalam keluarga. Mungkin itulah bahasa zaman now ya. Bahasa zaman sekarang yang disebut terang dunia kalau Yesus mengatakan pada kita, pada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Bukan sekedar kamu akan menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dulu saat Bapak Ibu atau Oma Opa menikah sebagai suami istri berjanji saling mengasihi, saling menghormati seumur hidup. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, selalu mengasihi. Bahkan ketika menyampaikan cincin, ya, cincin perkawinan, mengatakan, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau bicara tentang terang dalam hidup berkeluarga. Jika hal itu dijalankan, diperhatikan, akan menjadi terang kehidupan di tengah dunia. Mulai dari keluarga, kerabat, sahabat, bahkan tempat kerja. Seperti yang dialami oleh cucu dalam kisah tadi.
Bapak, Ibu, Oma, Opa pertama-tama bisa menjadi terang bagi anak-anak dan cucu-cucunya di tengah tantangan hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang sulit, di tengah banyak orang yang tidak setia dan menceraikan pasangannya. Demikian pun anak-anak menjadi terang bagi keluarga ketika anak-anak mempedulikan nilai-nilai keluarga seperti kasih dan kesetiaan itu. Kalau tidak memperhatikan itu, bagaimana nanti akan menghidupi hidup keluarga di masa mendatang? Maka penting Oma, Opa, Bapak, Ibu mengajak anak-anak peduli kepada nilai-nilai hidup berkeluarga dan apresiasi, penghargaan, pujian dari anak cucu untuk Oma, Opa, Papa, Mamanya itu juga sangat penting, meneguhkan. Dengan cara itu anak-anak menerangi hidup keluarga, Bapak, Ibu, dan keluarganya. Kita ingat bahwa perkawinan adalah sakramen, artinya lambang kasih Allah pada manusia, lambang kasih Kristus kepada kita umatnya. Apa yang dihayati oleh Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak cucu dalam keluarga sangat penting. Bagi Allah itu menjadi tanda konkret bahwa kasih Allah pada manusia tidak sia-sia. Pengorbanan Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi ini tidak sia-sia, berbuah dalam cinta, kesetiaan dalam keluarga. Bagi orang lain, itu menjadi tanda kasih Allah yang nyata pada umat yang peduli satu sama lain, dengan kasih dan kesetiaan yang diperjuangkan. Mengapa harus diperjuangkan? Karena seringkali umat mengatakan, itu tidak mudah, Romo. Betul. Tidak mudah menghayati cinta dan kesetiaan di zaman sekarang. Pertama-tama karena berbagai perbedaan yang sering terjadi di antara manusia, termasuk suami istri. Seringkali juga karena kita lebih melihat dan mau mencontoh masyarakat. Lihat kiri kanan ya. Kalau masyarakatnya bagus ya baik. Tetapi masalahnya masyarakat seringkali diisi dengan semangat saling membenci, berseteru, saling menyingkirkan, dendam, bahkan dalam perkawinan seringkali terjadi perceraian. Bersemangat menjadi terang dunia itu bukan memperhatikan dan mencontoh keburukan dunia, tapi berusaha memberi contoh kebaikan kepada dunia dengan hidup saling mengasihi dan saling setia. Tidak menuntut orang lain memberi contoh, tapi menuntut diri sendiri memberi contoh kepada masyarakat. Itulah menjadi terang dunia zaman now. Kalau tidak, kalau kita hanya sekedar mengikuti masyarakat, ikut arus, lalu seperti garam yang tidak asin lagi, menjadi tawar, nggak ada gunanya. Kalau berbuat baik, maka saya menganjurkan selalu lakukanlah dengan gembira dan perlihatkanlah kepada anggota keluarga. Biar anak cucu anggota keluarga melihat bahwa berbuat baik itu membahagiakan. Biar anak cucu dan kerabat lain bisa mencontoh. Tidak usah untuk dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan seolah-olah kita menjadi satu-satunya orang baik di bumi. Tapi untuk memperlihatkan agar menjadi inspirasi. Karena kita sudah dikasih Allah, dan kita membalas kasih Allah yang setia itu dengan kasih dan kesetiaan dalam keluarga.
Saya tahu tidak ada orang baik yang suka kegelapan. Betul? Atau ada yang suka gelap-gelap di sini? Tidak ada orang yang suka kegelapan. Tetapi dalam situasi kegelapan, sulit di masyarakat yang buruk, yang menantang, jangan menuntut orang lain menjadi terang. Pertama-tama tuntutlah diri sendiri sebagai terang, sebagai contoh. Karena yang bisa kita tuntut pertama-tama ya diri kita sendiri. Kita bukan penguasa atas orang lain. Tuhan Yesus memberi contoh dalam Injil Lukas bagaimana orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu menjadi terang bagi dunianya. Ia melayani orang yang dirampok sampai sekarat, padahal yang dilayani itu orang beragama lain, orang Yahudi. Sementara dirinya orang Samaria yang selama ini saling bermusuhan, beda ras. Dalam kegelapan dunia perampokan itu yang dia tidak inginkan tentu saja, dia memberikan waktu, perhatian, minyak, anggur, uang, bahkan kudanya, lalu menghantar orang yang dirampok itu ke tempat penginapan. Dia mengajak orang yang memiliki penginapan untuk kerjasama, berbuat kebaikan, berbuat kasih, menunjukkan kepedulian, dan dengan cara itu mewujudkan kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, kerjasama, dan kepedulian. Saudara-saudara terkasih, kita semua dengan itu bisa melihat kalau orang Samaria yang saling asing bahkan saling bermusuhan bisa mewujudkan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama, mewujudkan nilai kasih dan kesetiaan, apalagi Anda semua di dalam keluarga yang tidak asing. Jangan saling mengasingkan, tetapi hayatilah kasih dan kesetiaan yang sudah dijanjikan dalam perkawinan. Sebarkan untuk junior-junior, anak cucu, kerabat, dan tetangga melalui perbuatan, ekspresi, konkret, bukan hanya kata-kata. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan perayaan kita.